Zaman dulu itu dadu gitu loh. Oh iya. Iya. Disamperin, anak saya dikasih ke saya, jebret dia langsung pulang Mas, dari Prodadi ke Kradenan itu. Iya, saya bingung. Waduh, istri konangan, asa konangan sama istri, nanti mertua saya gimana? Karena mertua di sana dia kan orang terpandang istilahnya. Oh, Mas. iya. Kalau tahu mertuanya, mantunya kayak gitu terus gimana gitu. Ada banting tulang begini, saya nggak berani pulang Mas. Saya nggak berani pulang, saya tidur di rumah teman saya sama anak saya. Sampai 2 hari, 3 hari, 4 hari, istri saya kok nggak jenguk. Hari sudah seminggu, mertua saya perempuan laki-laki nyamperin saya Mas. Dia suruh ngajak saya pulang, gimana caranya? Yang penting masalah keluargamu ya diurus di rumah, jangan di sini gitu. Alhamdulillah mertua saya itu bijaksana, yang perempuan dulu. Ya kalau masih bisa diperbaiki gitu. Akhirnya saya nurut sama mertua saya, pulang. Sampai di rumah didamprat lagi sama istri saya. Saya enggak boleh tidur di dalam, saya tidur di luar Mas. Ya tidur di luar itu ya. Katanya itu ya. Iya. Menek itu. Ya? Hari pertama. Kedua saya masih bisa Mas, hari kedua saya menek itu Mas. Mungkin ya lumrah lah, itu sudah manusiawi ya. Hasrat seperti itu kan tetap ada. Masih ada hasrat ya? Seperti di channel sebelah kan di film kayak itu deh. Iya seperti itu. Ya seperti itu. Ya saya itu. Sampai berapa bulan ya? Sampai 1 bulanan ada lebih Mas. Ya itu akhirnya kok bisa-bisanya sampai meninggalkan tuh piye? Maksudnya meninggalkan rumah dan menduda sampai sekarang itu piye? Oh, ceritanya gini Mas. Kejadian itu terjadi sekitar ya 10 tahunan yang lalu. Masa 10 tahun? Iya, ya 10, ya? 12 tahunan, 10, 11, 12 sekitar segitulah. Waktu itu kan saya kan kerja kan, biasanya istri saya kan habis 7 tahun ke depannya kan saya sudah sembuh dari itu. Sudah sembuh ya? Iya. Itu sembuh itu suntik di mana? Kok bisa sembuh itu suntik di mantri apa di dokter? Ya kita introspeksi diri lah. Apa aku harus begini, anakku udah gede, udah mulai SD kelas 1 gitu loh. Nah saya itu berubah pikiran, ya wis, setiap gajian saya nggak mengambil gaji sepeser pun, saya kasihkan ke istri saya semua gitu. Dari situ 7 tahun ke depan, tahun pertama, kedua enak, sudah ketiga, keempat mungkin saking enaknya di tahun keempat, kelima perusahaan saya kolab Mas. Perusahaan kolab, saya di PHK, dirumahkan. Dan istri kelihatannya nggak terima dengan keadaan seperti ini. Nganggur ya? Nganggur, karena nganggur mungkin nggak usah diomelin terus di kalau macam. Akhirnya saya sebagai suami sebelum untuk merasa bertanggung jawab kepada istri, saya pergi Mas. Pergi dalam arti kerja. Oh, nggak diusir? Nggak, kerja dulu. Kerja dulu. Kerja. Di saat saya pergi kerja, istri itu udah, antara saya dan istri sudah gonjang ganjing gitu. Udah gonjang ganjing. Saya kerja untuk menghidupi anak saya. Saya kerja ke luar Jawa. Masuk ke Jakarta dulu? Ke Jakarta itu 7 tahun ke belakang ya. Sesudah kan itu kan saya terjadi kevakuman di perusahaan kan 3 kali Mas. Itu saya ceritakan yang terakhir. Oh iya. Waktu saya ke Palembang itu. Di saat perjalanan waktu antara 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun,
Itu mungkin istri dendam kali Mas ya, sama saya. Mungkin dendam. Dia punya pria idaman lain Mas, tanpa sepengetahuan saya, gitu loh. Tapi sampean punya enggak pas itu di luar? Di luar waktu itu terus terang waktu kevakuman kedua saya ke Jakarta, saya emang punya Mas. Lah yo, Ya, ya punya. sama-sama toh itu. Punya. Itu saya suka sama anak Kuningan Mas, umur 19 tahun kali ya. Cantik ya. Cantik, namanya Ida. Ida Sampean kok sukanya kok yang itu ya? Berondong-berondong ya. Ida itu. Iya. Terus saya Berarti nganu ya. sekilas ya. Entar, itu ya. entar sebentar. Berarti lu dari sejarah jenengan. Sampean ini sukanya yang berondong-berondong. Habis Sampean berarti itu ya nggak tahu diri ya sini. dikatain nggak tahu diri ya, terus memang itu udah menjadi apa itu kesenangan saya sama gitu ya. Emang cilian iya, ya. cilian istilahnya seperti itu. Kan gampang dihapusi. Iya. 19 tahun itu Mas. Dia bener. Itu orang Kuningan. Habis itu saya kan waktu itu tinggal di Cawang itu. Di Cawang. Kok nggak ketemu saya? Padahal saya di Grogol loh pas itu. Ya dekat lah. Saya kalau ke Terminal Grogol juga pulangnya lewat si Terminal Grogol. Nggak ketemu ya sama saya gitu. Kadang ke Terminal Cililitan itu Mas. Sedangkan saya di Grogol itu hampir 3 tahun. Saya di di Cawang itu hampir 1,5 tahun, 2 tahun. Saya ketemu istri saya juga itu di situ. Grogol. Wah, gimana apartemennya? Coba diselingi. Apartemennya bagus. Jadi kayak kandang manuk tumpuk-tumpuk. Jadi kontraknya kan kumuh itu tuh. Iya. Itu kontrak namanya itu kalau nggak salah itu Tanggul. Kalau di sana jembatan besi ya. Jembatan besi. Nah itu dulu itu di situ sarang penyamun itu. Copet. Di situ ya semua. Copet sembarang. Kalau malam minggu pasti ada tawuran di situ. Lah saya tidur saya itu di situ. Ngontrak. Satu kamar itu bisa 3 sampai 5 orang, tapi ya kayak gereh, ya kan? Tidurnya baris gitu ya. Baris. Lah di bawahnya masak. Berarti kayak tingkat itu ya? Iya, di bawahnya masak ya, kayak diopen. Ya di situ, tapi di situ enaknya apa toh, kebersamaan ya. Apa ada walaupun kumuh dulu Mas, saya di situ pertama itu apa? Nggak betah ya? Nggak betah. Langsung di sini kali gitu kalau jernih itu nggak masalah. Sampah banyak hitam gitu ya. Lah makan itu loh. Makan. Tikus gedene sak gajah lewat kata-kata gitu. Enak aja makan ya? Iya, dulu pertama muntah Mas saya kambuh. Untuk istri saya itu yang cantik luar biasa itu tuh. Alhamdulillah punya istri cantik. Punya istri cantik luar biasa kan. Mas gedang gelem. Ya mau saya tengah keleh. Nah, di situ saya kenal di situ. Wah, pacaran karangane kan ya, tembung-tembungnya. Ya zaman dulu dah. Iya. Mas gitu ya. Dia ngundangnya enggak Mas. Apa? Iya. Enggak. Gento. Panggilan saya di sana Gento. Bajingan toh berarti. Aduh kok panggilannya kok Gento aku. Di sana saya terkenal nakal Mas di sana. Gento. Tapi ya mau gimana lagi kan gitu loh. Nah, di ngarep sini musola lah, saya mabuk di emperan musola situ kan gitu. Bagus itu, bagus. Ya jelek lah, ini contoh yang jelek, jangan ditiru, enggak bagus. Jangan ditiru ya kan. Nah di situ ini kok malah biografi saya enggak apa-apa, kamu dulu nanti baru aku lah, kita lanjut ke ceritanya biar pemirsa semua nggak bosen gitu loh. Di situ kan saya nganggur di situ kan. Ya alhamdulillah yang paling cantik itu loh ya. Yang saya ya di situ yang sekarang jadi istri saya itu. Saya dihidupi sama dia. Berarti dia termasuk. Habis itu saya kerja. Jadi nganggur Mas, kerja sana sini ya sudah saya di Pantai Pijet pernah gitu. Di Pantai Indah Kapuk itu yang elit itu saya jualan bakso nasi goreng di situ kan. Ketemunya artis-artis juga. Berarti multi talent saya nyanyi juga bisa gitu. Ya kan.
nyanyi bisa, nari bisa kan. Emangnya nganu ledek ketek, bajirut. Ya nggak apa-apa, itu pengalaman hidup mas, nggak apa-apa, sharing Di situ aja. sama saya pacaran jalan sampai 4 tahun, alhamdulillah. Saya kan setia, nggak kayak sampean gitu. Saya termasuk Setiap tikungan kan ada, dengan setiap kota kan gitu loh. wah, sebenarnya saya juga setia loh. Seandainya ada yang mengimbangi setia, saya juga setia. Jangan bilang orang yang suka perempuan gini-gini, dalam hatinya juga pengen punya istri yang setia. Tapi kok bolak-balik terus, ya nggak setia itu namanya gitu. Enggak, kita kan cari pasangan hidup yang benar-benar mau mengerti tentang saya gitu loh mas.